Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatan yang tidak mengharapkan apapun dan ridho siapapun kecuali dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kita diterima di sisi Allah serta mendapatkan balasannya berupa jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa mengikuti jalannya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk khutbah hari ini, kemarin saya mengubah bahan yang ingin saya sampaikan. Yang sudah saya rencanakan beberapa lama, saya ubah. Sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, bangsa kita hadapi saat ini. Pada awal khutbah, khatib membacakan surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri, penguasa di antara kamu. Namun ketaatan kepada pemimpin bukan sesuatu yang tanpa reserve dan sikap kritis. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang manusia taat kepada pemimpin yang melanggar perintahnya. Pemimpin tidak lain merupakan representasi wakil Allah Subhanahu wa taala dalam urusan duniawi agar visi memakmurkan bumi dan penduduknya dapat dilakukan melalui pemerintahan yang teratur, tertib, berkeadilan, dan penuh dengan ketaatan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana Islam menyikapi penguasa yang zalim, mementingkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Dalam suatu artikel yang berjudul Bagaimana Menyikapi Penguasa Zalim, Ustadz Faris Tukman menyampaikan, ada 3 tahapan yang bisa dilakukan untuk menyikapinya. Yang pertama, menasihatinya dengan hikmah dan pelajaran yang baik agar ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak mentaatinya sampai pengusaha itu taat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mencopotnya dari jabatannya. Walaupun yang terakhir ini masih diperselisihkan oleh ulama. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahap pertama berhadapan dengan pemimpin zalim adalah memberikan nasihat yang merupakan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk meluruskan kezaliman Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa nasihat dan ajakan kepada kebaikan merupakan upaya penyembuhan pertama bagi penguasa zalim, bahkan bagi siapapun yang menyimpang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nazi'at ayat 17,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ini perintah pada Nabi Musa. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas atau tagha gitu ya. Jadi tagha atau melampaui batas dalam kesombongan dan melakukan penindasan kepada Bani Israel. Juga berarti penyimpangan dan sesat. Jadi ada alasan kenapa Fir'aun harus diluruskan. Ini ciri khas penguasa zalim. Bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dan bisa terjadi pada negeri kita ini. Tentang dakwah terhadap Fir'aun, Allah berfirman pada surat Thaha ayat 44 yang merupakan lanjutan dari ayat tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, lalu katakanlah untuknya kalimat yang lemah lembut agar ia takut, agar Fir'aun takut ya, dan ingat. Subhanallah, terhadap Fir'aun yang demikian zalim, Allah memerintahkan dua utusannya untuk mendakwahinya dengan kata yang lemah lembut. Bukan dengan menghardik dan merendahkannya. Apa tujuannya? Agar ia ingat dan takut. Ya, agar ia ingat dan takut kembali meninggalkan kesesatannya. Bukan agar ia binasa dan berakhir kekuasaannya. Sebab bila masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik, maka upayakan nasihati dengan bijak. Itu lebih utama. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Tahap kedua menyikapi pemimpin yang zalim adalah tidak mentaatinya sampai penguasa itu taat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mentaati pengusaha yang telah keluar dari tuntunan syar'i, baik perilakunya, keputusannya, dan undang-undangnya, itu telah dikemukakan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah memberikan ketaatan mutlak kepada makhluk. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini telah menjadi kesepakatan ulama sejak dahulu hingga kini. Dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, serta ulil amri atau pemegang kuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah juga berfirman untuk tidak mentaati pemimpin yang zalim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kalian taati orang yang kami lupakan hatinya untuk mengingat kami. Dan ia mengikuti hawa nafsu dan perintahnya yang sangat berlebihan. Jadi taat kepada penguasa yang zalim itu bentuk tolong menolong atau ta'awun dalam dosa dan kesalahan. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wala ta'awuna alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Ini ada di hadis Bukhari nomor 1206.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Usikum wa iyaya bitaqullahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah kedua, khatib sampai pada tahap ketiga menyikapi pemimpin yang zalim, yaitu mencopotnya. Menurut Ibnu Khaldun, mencopot pemimpin yang zalim bukanlah termasuk pemberontakan dan pembangkangan. Apalagi disebut khawarij seperti tuduhan sebagian kalangan. Kata pembangkangan hanya layak dipakai untuk meminta pencopotan terhadap pemimpin yang benar dan adil. Bukti yang paling jelas bahwa ini bukan khawarij itu adalah contoh perlawanan keluarga Husain radhiyallahu anhu terhadap Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ibnu Khaldun menyebut Husain seorang syahid. Ini tentu berbeda dengan kaum Khawarij yang melawan pemimpin yang sah dan adil, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan yang kita bicarakan adalah perlawanan terhadap penguasa yang zalim dan tiran. Tentu perlawanan ini tidak sama. Ternyata pandangan ini dibenarkan oleh banyak ulama, antara lain Imam At-Taftazani yang meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahwa imam bisa dicopot karena kefasikan dan pelanggarannya. Begitu juga setiap hakim dan pemimpin lainnya. Meskipun kita ketahui bahwa ulama berselisih paham tentang pencopotan penguasa zalim ini, ada ulama yang menyikapi pemimpin zalim sampai tahap kedua saja, tidak perlu mentaati dan tidak mendukungnya. Rasulullah SAW bersabda, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan atau menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka, yaitu pengusaha dusta tadi, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku adalah dari golongannya. Dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat kelak. Pada akhirnya sampai tahap mana rakyat negeri ini bersikap tergantung pada bagaimana kita menganalisa kondisi yang kita hadapi. Bagaimana dampak kemunduran yang akan kita alami. Dampak kemunduran ini akan berdampak sangat panjang. Dalam dunia yang berkembang demikian cepat, kita akan makin ketinggalan. Kalau kita lihat tahun 70-an, Indonesia itu kira-kira kondisinya sama dengan Korea. Tapi sekarang Korea sudah jauh di depan kita. Tahun 70-an, bapak-bapak yang segenerasi dengan saya masih ingat ada asrama mahasiswa Malaysia itu di samping rektorat ITB. Malaysia kirim mahasiswa ke ITB. Malaysia minta dikirimi guru-guru dari Indonesia. Tapi sekarang sudah berbalik. Kita harus melihat ke depan dampak dari kemunduran yang ditimbulkan oleh pemimpin zalim. Kita akan makin mundur. Dari situlah kita bisa memutuskan apa sih yang harus kita lakukan dari 3 tahapan tadi.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazidkum wa dzkuruhu 'ala ni'matihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.